Kita masuk modul 2. Semuanya sudah ready. Oke, kita ngomongin fungsi. Ini rata-rata udah kenal fungsi belum ya? SMP kelas 1 atau 2 kan kalian berarti ada yang SD kelas 6. Atau malah ada yang kelas 5. Biasanya fungsi dipelajari di SMP. Maksudnya tapi lumayan lupa kira-kira SMP kelas 1 atau 2. Nah, jadi sesuatu yang dipetakan, kemudian atau biasanya kita sebut sebagai sesuatu yang disimpan dalam suatu fungsi tertentu. Nah, tapi dipetakan dalam bentuk X biasanya. Jadi kalau kalian sudah pernah kenal fungsi, biasanya kenalnya seperti ini. Misalkan X plus 1. Nah, ini kita sebut fungsi. Padahal definisinya, si X ini dipetakan ke dalam fungsi F. Dipetakan itu artinya dia dimasukkan ke dalam suatu fungsi, sehingga nanti fungsi ini bernilai tertentu terhadap nilai X-nya. Nah, tapi kalau pada Python ya sama, maknanya sebenarnya sama. Sekumpulan perintah program bernama yang dapat dipanggil dari bagian lain dari program fungsi. Jadi kalau misalkan tadi kita punya fx sama dengan x plus 1, terus kita mau panggil jadi f2, maka kita tinggal masukin 2 plus 1, jadi 3. Kita tinggal panggil f2 aja, nanti secara otomatis nilai ini akan kepanggil dengan fungsi yang sudah kita simpan. Terus kalau kita mau panggil F100, maka kita nggak perlu buat fungsi lagi ngitung sendiri gitu kayak gini, tidak. Langsung dia akan nanti punya nilai sendiri 101 gitu. Karena kenapa? Karena sudah tersimpan di fungsi. Nah, di Python juga sama. Jadi fungsi itu ada namanya sendiri. Ya, jadi nggak harus F ya kan. Kita juga bisa namakan fungsi sebagai GX atau sebagai HX atau apalah fungsi yang mau kalian buat nama gitu. Nah, di sini di Python juga fungsinya itu boleh kalian namakan sendiri. Seperti layaknya variabel, fungsi pada Python itu sesuaikan dengan isi yang ada pada fungsi itu sendiri. Kalau misalkan lagi ngomongin misalkan rekomendasi makanan, maka fungsinya ya kita namain tentang makanan gitu ya. Kalau misalkan nggak yang tiba-tiba buah, maksudnya gitu. Nggak yang tiba-tiba toko. Nah, tapi kalau kita fungsinya ngomongin toko, ya namanya harus disesuaikan dengan toko, begitu ya. Nah, kadang-kadang kita simpan dalam suatu variabel tertentu. Boleh, tapi tinggal panggil doang. Hanya tinggal panggil saja, kemudian dia punya parameter, yaitu argumen-argumen yang akan mempengaruhi hasil dari fungsi itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngomongin fungsi makanan, maka bisa saja kalian buat fungsi pemakanan dengan parameter bahan makanannya, atau dengan parameter jenis makanannya, atau dengan parameter rasa makanannya. Jadi, bisa aja beda-beda parameternya. Atau kadang-kadang kita juga nggak kasih parameter tertentu, biasanya kadang kosong, untuk menunjukkan bahwa fungsinya itu umum. Nah, ingat bahwa fungsi itu tinggal kalian panggil saja nama fungsinya dan argumen. Argumen itu apa? Argumen itu parameter yang berhubungan sama fungsinya. Seperti yang misalnya contoh tadi. Kalau kalian buat fungsinya makanan, maka bisa saja parameternya bahan makanannya. Bisa saja rasa makanannya. Bisa saja jenis makanannya. Jadi tergantung fungsi yang dibuat. Tapi bisa saja tidak ada parameternya, jadi umum. Nah, itu juga pernah sering kita buat fungsi, tapi argumennya secara umum. Lalu, perintah apa saja yang bisa kita inputkan ke dalam fungsi? Ya, seluruh yang sudah kita pelajari. Print bisa kita gunakan, dalam fungsi input juga bisa, ln juga bisa, kemudian disarangin juga bisa, gitu. Maksudnya digabung-gabung juga bisa. Jadi,
Nanti misalkan fungsinya rekomendasi makanan, maka di dalamnya kita mau pakai print, terus pakai input lagi, terus kita mau pakai if else, itu juga bisa. Tapi hari ini kita mungkin nggak masuk fungsi dengan if else ya, tapi mungkin beberapa perintah sederhana saja, seperti print, input, int, dan lain saja mungkin. Tapi bisa nggak kalau kita nanti buat ada kondisinya? Bisa, tapi mungkin tidak hari ini, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, nah seperti inilah bentuk tipe pembuatan pada fungsi. Jadi, kapan kita bisa buat fungsi? Sama seperti variabel, ada ciri khas saat kita buat variabel, yaitu dengan sama dengan. Kalau fungsi, maka dengan operator perintah yang namanya def. Def menunjukkan bahwa kita lagi buat fungsi. Fungsinya apa? Samping def-nya selalu akan ada nama fungsinya. Nah, nama fungsi inilah yang mesti terbilang bebas. Dengan catatan, sesuaikan dengan isi fungsinya. Jangan kalian ngomong makanan, tetapi malah isinya minuman. Jangan kalian lagi ngomongin sekolah, malah isinya pasar misalkan. Kan tidak nyambung. Jadi baik banget kalau nama fungsinya sesuai dengan tindakan-tindakan yang ada di dalam fungsi. Fungsi ini berbeda dengan variabel ya, termasuk cara buatnya juga di fungsi ada yang kita sebut sebagai parameter. Parameter ini bisa saja lebih dari satu. Nah, parameter inilah yang akan mempengaruhi nilai fungsi. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak isi parameternya, dan itu nggak masalah. Kalau memang parameternya terlalu umum, misalkan, itu tidak apa-apa. Kita tidak pakai parameter, jadi kita cuma butuh fungsinya doang nih. Kita nggak ada parameternya, Kak. Kita cuma tinggal panggil fungsi, udah beres gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita perlu banget parameter. Jadi ya tentunya parameter ini akan dipanggil kembali di tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3. Jadi apa gunanya parameter kalau misalkan dia tidak dipanggilkan pada tindakan? Maka nggak akan ada gunanya. Jadi parameter biasanya yang ada itu pasti akan digunakan pada tindakan 1, 2, dan 3. Sama seperti if, else, kemudian while, ingat bahwa sesuatu yang didefinisikan pada fungsi, dia harus maju sedikit. Ya, sama seperti while, sama seperti if, else, maka fungsi itu harus maju lebih sedikit, sehingga ini sampai sini ini adalah bagian dari fungsi. Sedangkan tindakan 4 itu sudah di luar fungsi, karena dia sejajar dengan def-nya. Ya, sama seperti perintah-perintah yang memang kita harus maju sedikit ya untuk bentuknya. Kalau enggak, dia nggak akan kebaca. Oke. Oke, ini sudah bisa terjelaskan sebenarnya di sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh ya. Misalkan ada fungsi namanya, ada fungsi kita sebut sebagai print label. Dia akan mencetak label-label nama. Label namanya kan, namanya label nama kan biasanya kosong ya, kayak label untuk sampul, label untuk buku, label untuk sesuatu yang harus kalian namain gitu kan, biasanya kosong, jadi nanti kalian isi sendiri. Nah, maka yang kita harus cetak apa? Namanya, kursusnya, grupnya. Nah, jadi nanti dia akan tersimpan dalam fungsi, kita harus mencetak print nama, kursus, dan grup. Lalu saat nanti kita panggil fungsinya, lihat di sini, kita tinggal panggil saja label. Maka secara otomatis, kalau for-nya akan membantu berapa banyak print yang harus dilakukan, tetapi nanti secara otomatis, dia akan mencetak print label ini sebanyak jumlah for-nya. Jadi kita nggak perlu tulis manual print nama kursus grup, tinggal panggil fungsi aja, maka dia akan mencetak 3 itu sekaligus. Jadi kita nggak perlu, kalau kita nggak perlu tulis 3 hal ini, tinggal panggil fungsinya karena sudah tersimpan pada fungsi. Coba ada cetakan yang nggak setelah ini ya, sebentar. Kan nanti kita coba aja di tugas ya. Oh iya, ini ada nih. Ini beda nama ya. Ya, misalkan nih,
Kita inputkan number of student, banyaknya yang mau dicetak 2, maka dia akan secara otomatis akan isi 2. Kalau kalian cetak 5, maka dia akan 5. 6, maka 6, dan seterusnya. Jadi bisa saja digabungin. Nah, di sini ternyata while-nya juga bisa masuk langsung pada fungsi, itu juga boleh. While atau for bisa langsung masuk dalam fungsi, jadi kita nggak perlu pakai for while lagi. Dengan catatan biasanya tergantung kebutuhan dalam pembuatan programnya ya. Mungkin di sini dia tidak mau banyak buat program, dia mau simpannya di fungsi semua, sehingga tinggal panggil saja fungsinya. Nih, di sini dia panggil dengan average grade. Udah, tinggal panggil ini aja programnya, langsung keluar. Otomatis. Ini memang sedikit akan membuat kita sulit ya. Tapi pas dipanggil, jadi kita tinggal manggil fungsinya doang. Dan lebih terarah, kita tahu. Oh, ini fungsi lulus rata-rata gitu. Jadi kita sudah tahu karena fungsinya dibuat dengan nama yang sesuai. Nah, kira-kira itu dalam pembuatan fungsi, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada perintah baru, namanya return. Bentar. Oke. Di sini ada perintah baru namanya return. Apa ini return? Return adalah operator untuk mendapatkan mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Anda perlu menggunakan pernyataan return. Nilai ini dapat diberikan ke variabel di bagian utamanya. Jadi return itu akan mengembalikan nilai rata-rata. Misalkan di sini ada average grade. Ngambil satu argumen sebagai masukan untuk mengambil nilai rata-rata. Oke. Average grade ini kan untuk lihat rata-rata. Terus kalau misalkan dia balik return average gitu ya, nanti dia akan mencetak kembali nilai rata-ratanya. Yaitu rata-rata di sini adalah variabel rata-rata yang di akhir ya. Dia langsung mencetak, langsung mengeluarkan. Jadi nggak perlu kalian pakai print lagi kalau ada variabelnya. Itu juga kalau ada variabelnya. Kalau nggak ada variabelnya kan nggak bisa tuh di return langsung karena tidak tersimpan. Oke, kita coba ya. Kita coba mulai dari Dava. Silakan share. Bisa stop dulu. Teman-teman semuanya silakan ditutup teorinya dan masuk ke bagian 1. Ini udah bagian 2 ya? Ini bagian 1 atau bagian 2? Dava. Coba bisa lihat. Oke, coba yang 1 dibuka. Oke. Mana program yang tidak memiliki masalah pada kode? Ingat ya, fungsi harus maju sedikit. Kalau tidak terbaca. Yang kedua, dia selalu akan diakhiri dengan titik 2, dan ini sudah betul ya. Yang pertama, dia ambil nilai, lalu mencetak nilai, dan langsung dicetak diterima. Kira-kira ini akan error atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Oke, coba lanjut dulu. Yang kedua. Def print subject, subjek literatur, print subject kemudian. Ada yang salah tidak? Nomor 2. Ya, Miss. Tidak? Ada yang salah, Miss. Ada yang salah. Apa tuh? Ini apa subjeknya kagak maju? Subjeknya tidak maju, benar. Selain itu ada lagi. Printnya Printnya kenapa? nggak maju. Ya, selain itu ada lagi. Lagi. Ada satu lagi. Print subjeknya kurang kurung. Oh, iya. Walaupun kurungnya mungkin tidak ada, tapi tetap harus ada kurung. Walaupun parameter yang nggak ada, kurungnya harus tetap ada. Jadi ini salah ya. Yang ketiga.
Ini sudah benar belum? Benar, Miss. Udah benar, Miss. Udah benar. Oke, yang keempat. Kalau udah benar berarti checklist ya. Berarti kan tidak ada error. Kemudian yang terakhir, benar atau tidak? Betul, Miss. Betul. Benar, Oke. benar. Ini betul, ada kurung, maju sedikit, semuanya benar. Nah, sebentar, jangan answer dulu. Kita belum bahas nomor 1. Ada yang punya argumen tentang nomor 1? Emir? Jawabannya salah. Nomor 1 jawabannya salah. Tapi adakah yang tahu kenapa salahnya? Argumennya sedikit mungkin. Argumennya Sedikit. sedikit. Justru nggak ada argumennya. Kosong Oh kan ya. di dalam. Di dalam kurung fungsi ambil nilai itu kosong. Tetapi di program bawah, kenapa dia panggil argumen? Oh ya. Padahal argumennya kosong. Ya, jadi kalau memang di awal tidak ada parameter atau tidak ada argumen, ya jangan panggil argumen ya dong. Kalau enggak ya bingung. Orang tidak ada argumen, kenapa harus pakai argumen? Nah, jadi perintah-perintah kayak print, langsung input, yang tidak perlu parameter, ya saat kita memanggil fungsinya tidak perlu pakai parameter juga. Gitu ya. Silakan di answer, Dava. Yang kesulitan bagian 1 boleh bilang sekarang. Enggak, lanjut aja Dava. Nomor 2 silakan diketikkan. Ada fungsi cek hasil. Nah, di sini ada parameternya skor. Nah, nanti skor itu pasti dipanggil kembali dalam tindakan. Nih, misalkan. Skor sama dengan 100. Nah, kalau misalkan kita nggak panggil kembali, maka tidak perlu parameter. Nah, maka di hasil program di bawah, dia panggil parameternya 114. Ya, karena memang ada parameternya, gitu ya. Gimana Emir, aman nomor 1? Aman, Miss. Oke, good job. Oke, nomor 3, Dava. Benarkan hal tersebut. Di baris 1, kira-kira ada yang salah nggak ya, Dava ya, dalam pembuatan fungsi? Atau teman-teman boleh bantu Dava juga, tidak masalah, Miss Fitri. Ada kayak. Ada nggak? Ada, Miss. Ada apa tuh? Tanda kurung. Tanda kurungnya. Tanda kurung setelah cetak label. Setelah cetak label harus ada tanda kurung. Nah, dalam badan fungsi ada parameter tertentu nggak? Tidak ada, hanya print aja, ya kan? Jadi kita nggak perlu tambahkan parameter dalam fungsinya. Lalu kita masuk ke baris kelima. Banyak input, banyak kaos di sini. Banyak kaos, sudah oke. Hasilnya number, angka ya. Sudah ada INT, maka sudah oke ya. Di nomor 5. Di nomor 6. For i in rank banyak adalah variabel yang diinputkan pada baris sebelumnya. Lalu nanti dia akan mencetak label. Nah, dia memanggil cetak label. Ada yang salah nggak di nomor 7? Ada, Miss. Ada apa tuh? Seharusnya cetak. Seharusnya cetak label udah sama. Apa yang kurang? Kurang lagi. Kurung lagi, betul? Silakan tambah kurung dulu, Deva. Dan teman-teman juga yang lain. Oke, selain kurung. Titik 2. Titik 2 udah ada di for. Enggak perlu.
Kalau dipanggil nggak perlu pakai titik 2, Dava. Memanggil fungsi tidak perlu pakai titik 2, tapi membuat fungsinya sangat-sangat perlu. Tapi kalau panggil fungsi tidak perlu. Berarti bukan titik 2. Apa tuh? Ada yang bisa jawab? Ini materi minggu lalu. Apa, Jaki? Penemuan apa banyak kaos ya? Banyak kaos, sudah benar. Ini banyak kaos. Penemuannya sudah dicetak pada program fungsi, jadi itu kita nggak perlu tulis lagi. Jidan, Damar, Emir, Firman, Titik. apa nih yang kurang? Coba deh di play. Pasti salah. Kalau nggak salah pasti aneh. Kalau nggak salah pasti aneh. Tuh kan, bad input kan? Mister bilang kan? Ada yang mau jawab? Kurang maju. Lupa, Miss. Kurang maju sedikit, teman-teman, karena itu looping. Kalau nggak maju, maka dia bukan bagian dari looping. Kalau mau dibuat sebagai bagian dari looping, maka harus maju dulu. Nah, kebetulan di bawah fungsi cuma ada cetak label nih. Kalau kamu hilangin si cetak label, maka fungsi mengatakan bahwa ngapain ada for gitu. Kalau orang nggak ada perintah apapun, ngapain pakai for gitu. Jadi dia berpikir bahwa loopingnya nggak ada gitu, makanya dibuat error. Coba sekarang di play, Java. Oh iya kan? Masukin number, berapa yang kamu mau cetak. Dia akan mencetak 4 kali. Jadi kita nggak perlu buat fungsinya ke dalam for-nya gitu ya. Sangat memudahkan. Ada pertanyaan untuk program pertama, ada yang belum hijau. Thank you, Dava. Emir, bagaimana? Coba Miss terlihat. Share screen dulu. Yang ketinggalan nanti teman-teman bisa lihat yang punya Emir. Emir boleh share screen? Nggak perlu titik 2, Emir. Dicetak label yang dipanggil. Tidak perlu titik 2. Oke, kurungnya kebanyakan. Nah, udah. Sip, coba play. Oke, Mbak. Kamu mau mencetak banyak kaosnya berapa? Bebas. Oke. Nah, dia akan mencetak 12. Sip, Emir, thank you. Silakan. Akan jadi guide nomor 4. Si samurai. Ya, As. Diam-diam baik nih si As. Nomor 4. Oke, buka dulu bukletnya As. Oh, programnya belum ada. Fungsinya udah ada. Kata dia gini. Miss Fitri bacain programnya ya. Program sudah memiliki fungsi info murid. Oke. Benar kata kita kan. Untuk mencetak informasi murid dan untuk mencetak informasi murid gitu ya. Tambahkan input informasi murid, nama, dan kelas. Makanya di sini pakai parameter nama dan kelas dan digunakan pada fungsi. Walaupun memang dia pakai print nih, tapi dia manggil variabel gitu. Jadi parameter itu seperti variabel. Jadi tinggal dipanggil juga sama ya. Jadi karena dia tadi kan Miss Fitri bilang kalau print biasanya nggak pakai parameter, tapi di sini di dalam printnya dia gunakan parameter. Maka ya ada parameternya. Nah, terus dan dari badan cetaklah menggunakan info murid. Kita akan disuruh untuk mencetak info murid. Lalu bagaimana kita akan mencetak nama? Program harus bekerja seperti pada di gambar gitu ya. Nah, di sini kita harus buat programnya. Di sini dia akan mencetak nama. Di sini Wesley. Berarti di sini harus ada input ya. Sedangkan di fungsi belum ada input ya, teman-teman ya. Wesley Ellen ini kan didapat dari dia mengetikkan suatu nama gitu kan. Kelas juga dia ketikkan suatu kelas gitu ya. Yang jadi fungsi itu hanya ini nih. Murid Wesley Ellen mengambil kelas 5 gitu. Oke.
Oke, Firman boleh share screen sekarang. Aas nggak perlu tutup screen-nya ya. Aas tidak perlu tutup screen-nya. Firman saja langsung share screen. Oke. Berarti buat dulu variabel nama, silakan. Seperti biasa. Saya harus ngecek. Oke. Di pertama Firman tambahkan kurung setelah label sebelum titik 2. Oke, kemudian di sini tambahkan kurung juga di bawah. Saat dipanggil tetap harus tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Oke, coba play. Silakan inputkan berapa kaos yang akan kalian kamu ingin cetak. Di bawah ubah program dong buatnya, Aas. Buat variabelnya, namanya variabel nama, Aas. Buat input biasa, biasa, Aas. Tidak perlu tunggu saya sudah ngasih informasi. Nama variabelnya boleh pakai nama. Silahkan inputkan, munculnya harus seperti ini. Kira-kira seperti apa harusnya buatnya? Buat variabel, Aas. Oke, good job. Mesti tutup ya, Firman. Kok nama titik 2? Nah, buat input gimana? Coba bantu, Damar. Sebutin aja, kira-kira buat variabel kayak gimana? Bantu, Aas. Apa mic-nya? Damar. INT kan, nama kan bukan angka. Nama kan bukan angka, INT kan untuk angka. Jangan di begini. Oh, begini nggak apa-apa deh. Baru sedikit. Buat variabel gimana, As? Buat variabel. Coba ada yang mau kasih tahu As? Damar boleh sebutin buat variabel gimana? Nah, apa Damar? Coba Emir buat variabel gimana Emir? Open mic aja. Buat variabelnya, Ya, buat variabel gimana? Cara buat variabel. Misalkan Miss Fitri mau, Emir tolong buat variabel dengan nama variabelnya adalah nama. Bagaimana cara buat variabel? Zaki. Zaki, open mic aja. MS. Gimana cara buat variabel? Variabel. Masukkan underscore nama. Masukkan underscore nama. Itu nama variabel ya? Nama variabel Miss Fitri cuma mau nama doang. Nggak Oh, pakai masukan. nama ini ya. Nama terus sama dengan. Yes, nama sama dengan. Itu cara buat variabel. Masa lupa? Nama sama dengan. Berarti variabelnya namanya nama. Disiapin untuk dilakukan sesuatu. Makanya sama dengan. Gitu ya. Oke. Kemudian kita mau munculin input dan bisa diketik. Berarti apa tuh? Perintahnya. Input. Input. Input, buka kurung, lalu ketikkan nama titik 2. Sudah yakin, Aas? Mana nih Aas Samurai nih? Sudah yakin? Belum. Kenapa belum? Ayo, jangan sampai nggak Bu, dijawab loh. Kenapa ada belum? ketiknya, Bu. Petiknya nggak ada. Betul, Damar. Petiknya tidak ada. Harusnya ada petik di... Oh, di situ. Petiknya di belakang. Sebelum nama sama setelah nama. Jadi di antara nama harus ada petik. Nah, nanti muncul tuh kayak gini. Lalu bisa kita ketikkan Wesley. Atau boleh kita ketikkan AA Samurai, misalkan. Boleh enter. Dari sini boleh enter, kita buat variabel kelas. Nggak perlu misalnya kasih tahu lagi kan? Oke, sama dengan.
Input. Oke, kelas. Tulisannya sama ya. Oke. Barulah enter dari situ, baru kita ngomongin fungsi. Nah, fungsinya adalah info murid, langsung panggil. Info underscore murid. Oke, buka kurung. Kok buka game? Dasarnya samurai ini. Aduh. Panggil namanya. N-nya besar ya. Oke, koma. Tulisannya mirip gini, tapi N-nya besar sesuai dengan variabel yang dibuat. Koma, K-nya besar. Kalau teman-teman pakai nama doang N kecil, nggak bisa ya. Pakainya N besar, kalau nggak pakai tambahan huruf apa gitu. Misalkan nama 1 gitu. Tambahin angka atau tambahin apa gitu ya. Jadi nggak sama dengan nama parameter, nanti komputernya bingung. Jangan samakan dengan parameter minimal caps lock lah, salah satu huruf. Tapi nggak di tengah-tengah ya, jadinya alay. Coba tutup. Ayo samurai, tutup dulu. As, minggu depan saya nggak mau pakai background samurai lagi, Miss Fitri. Elsa. Oke, silakan diisi namanya, boleh bebas. Nggak harus Wesley. Oke, good job Aas. Info murid. Ada yang belum hijau? Amir boleh share screen? Miss Fitri tutup ya, Aas ya. Damar oke. Amir share screen dulu. Miss Fitri cek dulu. Firman boleh udah hijau? Teman-teman yang belum selesai, silakan lihat punyanya Emir. Silakan Emir tinggal tambahkan nama dengan N besar dan kelas. Jadi, kalau kalian punya variabel baru pada parameter, dan variabel barunya sebenarnya ada hubungannya sama si parameternya, tapi nama variabelnya tidak boleh sama persis, teman-teman ya. Karena nanti si komputer bingung. Koma dong, bukan underscore. Koma Emir. Koma. Lalu kelas. K-nya besar. Oke. Emir, ada satu hal yang bisa terkoreksi di sini, ada kelas K-nya kecil, harusnya besar. Loh. Ya, sabar. Gak apa-apa, Emir, it's okay. Tambahkan petik lagi. Yang belum hijau selain Emir? Ya. Bad input, why? Ya, petiknya beda. Satunya 1, satunya 2. Tidak konsisten. Petiknya mau samain 1, 1, 2, 2. Ini kamu ada 2 petiknya. Di sini pakainya petik 1. Jadi bingung komputernya. Oke. Play. Oke. Nama apa? Nama terserah ya, Miss. Terserah, boleh bebas. Misalkan Sakura, misalkan. Wibu. Terus enter. Emir menunjukkan jati dirinya. Enter. Emir. Kelasnya terserah. Bebas. Oke, enter. Oke, sekali lagi checklist dulu Emir. Sekali lagi. Checklist. Sekali lagi, oke. Nama bebas seperti tadi. Enter. Enter Emir. Oke, kelasnya bebas juga. Oke, very good. Ada yang belum hijau, boleh stop share Emir. Oke. Jidan apa Jidan? Siapa? Saya. Oke, boleh share screen, Zaki.
Jidan aman Jidan? Aman, Miss. Ya karena variabel dirimu itu n-nya kecil. Coba ubah n-nya kecil, n-nya besar di variabel. Variabel. Oh, Ya di situ benar. N-nya pakai besar sama n-nya pakai kecil. N-nya pakai besar sama k-nya pakai besar juga kelasnya. Ya. Coba di play. Nama bebas. oh iya. Oke, good job. Ada yang belum hijau? Ya, boleh Firman share screen. Firman, halo? Belum hijau? Belum, Miss. Ya, silakan share screen. Yang lain boleh baca buku terlebih dulu, teman-teman. Yang sudah hijau, jangan santai-santai, tapi silakan baca buku itu. Oke. Kelasnya hanya besar di variabel di nomor 6. Kemudian input di kelas juga besar K-nya. Di dalam input ya masih di situ baris 6. Udah, silakan play. Ya nggak apa-apa Dava. Udah ya. Dava sudah tapi. Dava sudah belum? Dava ke toilet saya sekarang. Jidan, silakan akan jadi guide nomor 5. Jidan boleh share screen? Dan jadi guide untuk teman-teman yang jadi guide itu memang harus punya fokus yang lebih dari teman-teman ya, karena teman-teman akan melihat dirimu sebagai guide. Kita akan buat fungsi lencana. Silakan dibuka bookletnya Jidan. Oke, fungsi lencana adalah mencetak bulu emas yang pertama. Kemudian dia akan mencetak nama underscore-nya 4 kali. Dan dia akan mencetak sekolah underscore-nya juga 4 kali. Oke, pertama silahkan tulis perintah dalam pembuatan fungsi. Bagaimana kita membuat fungsi def? Perintah pertamanya adalah def lagi Jidan. Fungsi pertamanya adalah coba temannya yang lain mau bantu Jidan. Fungsi pertama pembuatan perintah pertama pembuatan fungsi adalah def. Jadi def lalu fungsinya cetak lencana, cetak underscore lencana. Kita miripin sama fungsi yang diminta ya. Lalu buka kurung sama titik 2 itu harus. Karena kita hanya memprint simple aja, jadi kita nggak perlu pakai parameter ya. Tidak ada yang harus diinputkan. Ya. Sehingga boleh langsung enter. Dan pertama kamu diminta untuk mencetak strip bulu emas. Strip. Tulisannya harus sama, di copy juga boleh. Strip bulu emas. B-nya besar, E-nya besar. Oke, lalu disuruh untuk mencetak nama titik 2 underscore 4 kali. Enter dulu dong ya. Iya.
underscore 4 kali hitung. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ketiga, mencetak sekolah titik 2 underscore 4 kali. Oke. Oke. Print selesai ini nanti ada di program ya. Jadi tidak ada di fungsi. Miss Fitri mau kasih tahu sesuatu. Coba tutup dulu Jidan. Coba di play. Apa yang terjadi? Coba Jidan. Apa yang terjadi saat di run? Enggak jadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, betul. Jangan pikir error ya. Orang udah buat kodenya kok nggak jadi apa-apa, Miss. Ini memang nggak kejadian apa-apa karena fungsi itu hanya tersimpan. Fungsi akan berjalan kalau kamu panggil, gitu ya. Jadi kalau dipanggil dia baru berjalan. Makanya perlu ada dua. Pertama kita akan buat fungsi, lalu kita akan buat program. Maka program ini yang membantu fungsi bekerja. Gitu ya. Boleh buka lagi bookletnya. Kita akan mulai buat programnya di bawah. Yang pertama, kita diminta untuk memasukkan banyak murid. Pakai input yang dimasukkan angka. Variabel dulu dong, nama variabelnya bebas. Dia hubungannya dengan banyak murid. Kira-kira variabel murid boleh, nggak apa-apa. Murid sama dengan input, tetapi dia angka. Kalau angka berarti ada yang ditambahkan lagi Jidan di depannya. INT-nya, iya benar INT, tapi bukan di situ. Kebalik. INT-nya harus paling luar, baru input. Sudah benar ya perintahnya? Iya, bagus Jidan. INT, tapi dia urutannya harusnya INT input ya. Boleh dibuka kurung lagi? Oke, sip. Titik 2, lalu tulis banyak murid titik 2. Silakan Emir dan Firman dan teman-teman lain. Damaras. Oke, dah. Si As, pindah background. Ketahuan lagi. Banyak murid. Oke, jangan tutup kamera ya, As ya. Serem banget. Tutup kamera. Saya panggil terus nanti. Enter, boleh enter. Dah, itu akan membantu kita untuk memasukkan banyak murid atau berapa banyak cetakan lencana yang akan kita mau cetak ya. Karena kalau kita masukin 2, dia mencetak 2 kali. Kalau kita masukin 3, dia akan mencetak 3 kali. Artinya kita pasti gunakan looping. Nah, karena loopingnya sudah tahu bakal sebanyak apa, walaupun dia akan diinputin, maka kita gunakan loopingnya pakai for aja. Silakan buat for i in rank in rank murid dalam kurung ya. Nah, murid dipanggil ya. Lalu titik 2, jangan lupa. Kemudian enter. Lalu panggil fungsinya. Tinggal panggil fungsi saja. Cukup mudah kan? Kita tidak perlu ketik-ketik ini beberapa kali. Kita hanya tinggal panggil fungsi saja. Kurung kosong. Kurung kosong yang dibuka. Dibuka kurung sama tutup kurung. Kosong. Oke. Kenapa dihapus? Salah ya? Buka kurung kosong. Yes. Oke. Boleh ditutup, Jidan. Coba di play. Jidan boleh masukin angka berapapun kamu ingin mencetak. Misalkan 2. Enter. Checklist, sorry. Checklist. Ya, sekali lagi. Kurang tepat ya? Sebentar. Masih cek dulu ya. Oh iya, selesai. Ambil lencanamu belum ditambahin ya. Silakan tambahkan print tapi sejajar dengan for karena dia di luar looping. Lalu cetak print ya, selesai, ambil lencanamu. Tulisannya harus sama ya.
Oke, titik. Oke, sip. Sekali lagi. Oke, checklist. Sekali lagi. Checklist. Apa yang salah nih? Sebentar. Selesai tanda seru, ambil lencana titik. Oke. Oh ya, teman-teman di sini ada spasi dulu sebelum underscore. Spasi, oke lagi. Oke, udah, sip. Coba di play kembali. Sekali lagi, oke, sip. Oke, Miss Citra akan cek satu-satu ya. Emir, boleh share screen. Yang sudah selesai boleh coba bintang atau enggak lanjut ke bagian kedua juga nggak masalah. Emir, share screen dulu Emir. Dafa aman Dafa? Yang tadi ke toilet? Lagi kerjain, Miss. Oke. Ya Emir, lanjutin. Teman-teman yang belum selesai, kalian bisa lihat Emir, Miss Citra pandu Emir ya. Ini Emir story dulu di baris ini. Silakan setelah titik 2 spasi dulu. Yang mana, Miss? Yang ini. Setelah titik 2 spasi dulu. Ya oke. Ini tulisannya yang benar ya. Loh, oh iya sih salah. Buka buklitnya Emir. Buklitnya dibuka biar jadi contoh. Nah, gitu. Iya. Ini tulisannya seperti ini. Sekolah titik 2 spasi dulu baru underscore-nya kali. Sekolah S-nya besar. Oke sip. Habis sekolah titik 2 lalu spasi. Spasi lalu underscore 4 kali hitung. Ini kebanyakan. Hitung. 4 kali. Pelan-pelan. Titik 2. Apa tuh? Maju dulu. Mundurin lagi. Oke, titik 2. Spasi. Underscore. 1, 2, 3, 4. Oh, cukup. Kebanyakan tuh kayaknya. Kebanyakan Emir itu. Ulangin. 1, 2, 3, 4. Stop. Oke, kita buat program. Dari 6 boleh di-enter. Dari 6 boleh di-enter. Dari 7. Dari 7 boleh di-enter, kita buat program. Ini nih, dari 8. Tuh, kamu mundurin mulu. Dari ini nih, dari hijau-hijau ini, enter. Oke. Buat variabel yang menunjukkan banyak murid. Boleh nama variabelnya bebas, asalkan sesuaikan. Dirimu boleh pakai variabel, silakan pikirkan nama variabelnya. Apa, Miss? Pikirkan nama variabelnya, dia akan mencetak banyak murid. Dihubungkan saja kira-kira variabelnya namanya apa, bebas. Silakan pikirkan. Dia ngomongin banyak murid, kamu boleh pilih untuk jadikan variabel, bebas. Variabelnya. Namanya bebas tapi hubungkan dengan banyak murid. Banyak atau murid gitu ya. Atau banyak murid bebas. Oke, banyak. B-nya pakai besar ya, dirimu ya. Oh, mau banyak murid, boleh. Tambah dengan, berarti kan langsung. Sama dengan. Tambah dengannya sekali aja. INT input, karena dia angka. Buka kurung. Buka kurung dulu, dari INT buka kurung dulu, Emir.
Dari INT, buka kurung, input, baru buka kurung kembali. Oke, baru iya ketikan ini dalam petik. Banyak murid. Dalam tanda petik ya. Masih. Titik 2. Oke, keluar, enter. Keluar dari kurung lalu enter. Oke, kemudian kita akan gunakan for sebagai looping. For i in ring banyak murid kalau punyamu. For i in ring buka kurung banyak underscore murid karena variabelnya pakai banyak murid ya. Ini for-nya 6 ya. Ini 6 ini yang merah ini, Miss. 6. Punya kamu pakainya O. Oh itu, oh ya. Itu Oh. tadi. Ya, maaf ya, tulisan Miss Fitri kurang bagus. For i in a ring. Berapa tadi? Banyak murid. Ring. Ring. Rangi. Buka kurung, banyak murid. Tulis, panggil variabelnya. Tuh, banyak muridnya udah ada tadi. Underscore. Tuh, yang kedua. Nah, titik 2 lalu enter. Kenapa? Ada yang belum? Selain Emir, silakan ikuti Emir dulu. Yang belum ya ketikannya. Titik 2 Emir. Titik 2 dulu setelah for. Di sini. Miss mau nanya, Boleh ya, Pak? itu underscore-nya itu pakai 3 apa 2? 4. 4. Iya, pakai 4 dah, Pak. Enter. Enter Emir. Ya. Kemudian panggil fungsinya cetak lencana underscore lencana buka kurung. Tidak perlu titik 2 ya. Ya, langsung. Buka kurung. Buka kurung kosong, enter. Yang terakhir, step terakhir. Bukan di situ dong, enter ya dong. Dong. Buka kurung, tutup kurung, titik 2. Ini hapus nih. Hapus kurung itu. Oke. Maju dulu, pakai tab. Oke, kebanyakan. Stop. Di situ panggil fungsi cetak lencana. Lalu buka kurung sama tutup kurung. Nah, langsung keluar, lalu enter. Di sini enternya. Oke, ke sini dulu ke pojokin, sejajar sama for. Tuh. Jangan buru-buru, pelan aja. Dah. Print selesai, ambil lencanamu, tulis. Tulisannya seperti ini, Emir. Print. Oke. Teman-teman yang belum selesai, silakan lihat yang punya Emir. Ambil lencanamu, titik. Oke.
Sip, coba tutup bukletnya Emir. Dicoba. What? Why? Oh iya, titik petiknya nggak ada. Dipetik dulu nih. Depan belakang. Oke, belakangnya. Di setelah titik. Oke. Oke, coba play. Lihat input. Iya, petiknya nggak sama itu. Kalau pakai dua, dua semua. Mau pakai satu, satu semua. Jangan satu, dua. Oke, silakan. Masukin bebas. Angka. Masukkan angka. Enter. Kebanyakan. Nggak berhenti-berhenti itu. Oke. Checklist. Checklist. Oke, Oh, dah. Sekali lagi. Nggak bisa. Nggak mencetak berarti kalau nol. Oke, checklist. Oke, masih ada yang salah. Kayaknya yang di sini salah deh. Coba hitung, dihapus dulu. Hitung 1, 2, 3, 4. Oke, coba play lagi. Angka masukin. Checklist. Sekali lagi. Checklist. Masih ya. salah. Oke. Oh, bulu emasnya pakai titik. Lah, kenapa bulu emasnya pakai titik? Pakai strip. Pakai kurang. Ini titiknya dihapus nih, coba. Hapus. Oh, ping. Ping, diklik dulu pingnya. Halo? Oh, sih. Oke. Hapus titik. Oke, lalu ganti dengan tanda kurang. Itu kita sebut sebagai apa ya? Strip. Ya, satunya sama. Titik yang kedua. Di sini. Sama juga. Oke, coba play. Oke, masukin angkanya. Oke, good job. Emir smiling. Thank you, Emir. Ada yang belum? Miss, saya belum bisa, Miss. Boleh. Bu, saya juga belum bisa, Bu. Ya, oke. Siapa boleh? Damar boleh juga langsung. Kan di namanya 4 kalinya itu ya. Coba. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Oh. Sekolah juga dicoba ulang. 1, 2, 3, 4. Oke. Coba play. Oh, selesai. Cukup. Selesainya S besar. Selesai S-nya besar. Ya, sip. Coba. Damar langsung share screen saja. Cana ele besar, Pak. Coba buka bukulitnya. Bukulitnya dibuka coba. Kalau tanda petik ngaruh nggak sih, Miss? Kalau berbeda-beda gitu. Enggak. Tanda petik tidak berpengaruh. Lencana ele tidak besar. Lencanamu. Ele kecil. Ini ele besarnya dihapus ya. Oke. Cobain dulu. Kalau petik nggak berpengaruh ya, teman-teman. Nama variabel beda pun nggak berpengaruh. Sip. Ada yang belum? Iya, Miss. Teman? Sudah?
Belum. Share screen. Ah, Tapi udah Jidan? Zaki aman ya? Aman, Miss. Silakan Firman, bisa cek. Ini udah 2 kali. Kemungkinan kalau udah nggak ada yang salah di sini, di nama dan sekolah yang di stripnya salah. Dirimu harus 4 kali. Coba dihapus dulu deh. Hapus dulu, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Sip, satu lagi. Yang sekolah. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah coba play. Sekali lagi. Bulu emas E-nya besar. Coba. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Sip. Ada yang belum? Tidak ada? Oke, kalau begitu Zaki akan jadi guide untuk bagian kedua. Silakan share screen. Oh, Zaki nomor 1 dulu. Maksudnya di nomor 2, tapi bagian 1 dulu. Oke. Coba dibuka kodenya. Teman-teman, di sini ada suatu kode tertentu, ada fungsi create label namanya, yang akan mencetak label. Return itu akan mencetak ya. Mencetak suatu variabel tertentu yang sudah ada, sudah didefinisikan. Nah, si label itu isinya murid, ditambahkan name, dua-duanya string, ditambahkan terdaftar di kelas, course-nya juga string. Lalu dia cetak. Return itu mencetak. Dalam kata lain, dia mencetak tapi biasanya bentuknya variabel. Nah, kemudian programnya label, panggil fungsi. Yang jelas, Ken McCarthy sama analisis data, ini adalah course-nya. Ini adalah name-nya. Nah, lalu dia disimpan pada variabel label. Jadi ternyata fungsi ini disimpan pada variabel label. Artinya, pada program, kalau kita mencetak label, dia akan mencetak fungsi di sini. Oke. Ingat bahwa string yang dicetak, kemudian ditambahkan, tidak akan mengeluarkan operator tambah lagi. Hanya saja, dia menggabungkan kata-kata semuanya yang ditambahkan. Alias kita sebut sebagai menggabungkan kata. Boleh coba X? Lalu, Zaki menjawab, murid bernama itu akan dicetak, lalu Ken McCarthy itu adalah nama pada parameter, lalu terdaftar di kelas analisis data adalah kursnya. Jadi sudah tidak ada kata tambah lagi. Namanya diganti, kursnya juga diganti sesuai parameter. Silakan dipilih jawaban yang betul. Teman-teman. Sudah? Lalu answer. Oke, lanjut ketikkan. Silakan Jaki lanjut ke nomor 3. Silakan diketikkan. Ada yang belum? Java, Firman, Damar, Aas.
Jidan dan Emir silakan diketik bagian kedua. Maka saya bisa lanjut ke nomor 3. Sudah? Sudah? Yang sudah boleh pakai reaction ya. Setengahnya sudah, mesti terlanjut. Pakai reaction atau boleh open mic dan bilang sudah. Sudah, As? Sudah. Siapa? Petikan sudah. Jidan? Sudah. Emir? Petikan nomor 2 sudah? Sudah, Mas? Petikan nomor 2 sudah, Emir? Belum. Ya, kerjakan dong. Ayo, fokus. Firman, ketika nomor 2 sudah, Daman? Sudah, Miss. Silakan diteruskan, Emir. Miss Citra akan sudah masuk ke nomor 3. Bagian 1 ini sebenarnya sudah kelihatan ada salahnya ya. Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan nilai paling tidak 80 poin. Paling tidak berarti minimal. Di ujian akhir bahasa Inggris mereka. Program meminta banyaknya pendaftar dan untuk setiap orang. Meminta nama mereka dan hasil tes mereka dan mencetak jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi. True atau false. Program seharusnya bekerja seperti di gambar. Dulu fungsinya, ada pengecekan tes true or false-nya. Nah, tetapi lihat, ada yang salah nggak di baris pertama, Zaki? Ada yang salah kah di baris pertama? Dicek tes. Cek tes itu fungsi, Zaki. Karena di sini dia panggil cek tes. Maka harusnya tambahkan def sebagai tanda bahwa cek tes itu fungsi. Betul. Parameternya skornya ada di sini. Kalau ada if, di sini pakai if ya, fungsinya pakai function if. Lalu dia bilang minimal 80. Berarti tanda logikanya harusnya apa? Skor yang minimal 80, tanda logikanya apa? 1 lebih besar sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 3 sama dengan pilih jawaban yang betul. 1, 2 atau 3? Jaki. Lebih besar sama dengan betul ya. Kemudian return true, lalu else. Else-nya harusnya sejajar sama if ya. Dia satu paket. Kayak return-nya juga sejajar sama return yang sebelumnya. Sudah? Kalau sudah lanjut ke 3, Emir. Sudah, ini fungsi sudah selesai. Ya, lalu kita masuk ke program di nomor 6. Program akan memasukkan suatu angka dengan tulisan masukkan banyaknya partisipan. Sudah sama atau belum, Zaki? Di baris 6. Baris 6 mudah. Oke. For i in rank banyak, jadi sesuai dengan yang diinputkan. Nama input masukkan sebuah nama. Oke, masukkan skor. Kita buat variabel skor int input masukkan skor tes. Kenapa perlu pakai int? Zaki, nomor Karena 9. dihitung skornya. Karena dia angka dan harus dibandingkan skornya, betul. Lalu kita punya hasil. Hasil itu hasil ya. Hasil dari fungsi tes. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam fungsi ini, nilai dan namanya. Lalu kemudian dia akan mencetak true atau false. Nah, makanya di sini di akhir dia akan print diterima .2 dan has. Has itu maksudnya hasil ya. Ya. Boleh coba di play, sudah betul.
Silakan masukkan partisipan yang mau kamu input, bebas. Berapa orang, bebas. Ya, namanya juga bebas. Namanya juga bebas. Oke. Skornya juga bebas. Oh, check test is not defined. Iya, karena di sini T, di sini nggak ada T-nya. Boleh disamain? Bebas, mau disamain yang mana? Oke, sip. Coba play again. Satu kali lagi. Oh, skornya belum dimasukin. Berlima. Oh, Skor parameter. Tulisannya skor ya. Sip. Nah, checklist sekali lagi. Pengulangan biasa, pengecekan ulang 2 kali. Oke, sip. Emir boleh share screen, masih terlihat. Oke, Emir tadi tidak melihat yang Zaki ya? Teman-teman yang belum selesai, silakan lihat Emir. Emir fokus. Tadi aku bingung ngikutinnya tadi. It's okay, nggak apa-apa. Karena tadi agak terlambat di 2 ya. It's okay. Teman-teman yang belum selesai lihat punya Emir. Miss Etri ulangi sekali lagi. Di pertama, Emir harus menambahkan fungsi def sebagai perintah untuk membuat fungsi. Tambahkan def, Emir. Tambahkan def, ya, spasi dong. Kemudian titik 2 di akhir. Oke, karena pada buklet dia bilang lebih besar sama dengan, alias paling kecil, minimal, maka di skor sini bukan sama dengan saja, tapi lebih besar sama dengan. Di skor, silakan ditambahkan lebih besar sama dengan. Oke, lalu returnnya harus, oh di situ nggak apa-apa, else-nya di sini. Else-nya sejajar dengan if. Oke. Kejauhan. Kamu stop. Udah. Return-nya. Sekarang ke return. Return-nya sejajar dengan return sebelumnya. Di sini. Op. Cukup. Mundur. Well, ya ada stop. Sudah betul. Sudah betul ya. Oke. Sekarang ini tesnya beda nih. Tulisan di sini ada T-nya, di sini tidak ada. Silakan samakan. Mau disamakan dengan yang mana bebas. Gimana, Miss? Di sini ada T-nya, harusnya di sini ada soalnya. Atau mau nggak ada sekalian, hapus, boleh. T-nya boleh dihapus. Stop. Di dalamnya pakai parameter skor. Di dalam kurung, tuliskan skor sebagai parameternya. Oke. Tulisannya yang betul. SC, SK. SK. Sesuai dengan variabel di sini. Oke. Sudah, silakan di play. Itu nggak usah ditambahin. Oh iya, ini nggak usah besar. tambahin lebih besar sama dengan. Emir itu dihilangin aja, hapus. Pelan-pelan dari sini. Sama dengannya juga hapus, Emir. Udah, stop. Coba play lagi. Masukin angka partisipan yang mau kamu bakal tulis nama dan oke, kebanyakan Emir, ulang. Kamu harus pikirin 87 orang sama nilai 87 orang, kebanyakan Emir.
Orang-orang pada pakai angka 1. Nol. Ya Allah. Sudah, sip. Bagus. Ide bagus, teman-temannya nggak kepikiran. Harus pakai 0. Oke, ayo boleh stop share. Silakan, Firman. Yang lain masih ada yang belum hijau nggak? Belum, Miss. Coba Firman share screen, bisa terus cek satu-satu. Oke, kita masuk ketiga deh. Firman, oh belum. Firman belum selesai nih. Nah, coba play. Udah kok, kayaknya udah benar. Coba play. Masukin 0. Kebanyakan Firman. Kamu pikirkan 12 nama sama 12 nilai nanti. Kayak Emir aja masukin angka 0. Ya, 0 aja 0. 0 aja 0. 0 paling gampang. Iya. Checklist. Tip satu lagi. Checklist. Iya. Nah, yang lain yang belum hijau. Sebenarnya itu harus masukin angka sama nama ya teman-teman ya. Jadi minimal ada 1 lah atau 2 gitu. Jangan 80. Ada lagi yang belum hijau? Oke. Miss Fitri cek satu-satu deh. As boleh share screen. Ini kayaknya 5 menit nggak selesai, jadi Miss Fitri nggak bisa lanjut kayaknya. Jadi sisanya silakan kerjakan di rumah ya. Oke, As, good job. Boleh stop. Dava boleh share screen. Dava boleh share screen. Oke, Jidan boleh share screen, Jidan. Oke, Zaki boleh share screen. Oke, kemudian Damar boleh share screen. Si As, ini sama si As. Terus, Zaki boleh share screen. As akan membuat teman-temannya besok akan cari hantu lain. Zaki boleh share screen. Atau enggak nanti malam ada yang tidak bisa tidur. Oke. Sip. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu, ya kan? Betul tidak? Betul. Itu 3 menit terakhir penutupan, ya kan? Sebelum penutupan, Miss Fitri kan harus bertanya dulu. Ya, pasti aku yang ditanya. Ya, kira-kira hari ini kita belajar apa, As? Ya, pembukaan lah ya, As ya. As, hari ini kita belajar apa? Kabur. Ayo, As, buka mic-nya. Ayo, samurai. Ya, samurai. Ini As punya banyak karakter nih hari ini nih. Masa materi hari ini nggak bisa jawab? Ayo, buka mic-nya. Otomasi. Apa? Kita belajar apa, As? Otomasi. Otomasi apa? Itu bukan belajar. 1,5 jam Miss Fitri capek-capek. Jawabannya. Kita belajar apa, Dava, hari ini? Belajar fungsi, Miss. Belajar fungsi. Kita belajar fungsi. As. Ini kalau As belum bisa jawab dengan benar, kita nggak pulang nih kayaknya. As, kata Dava kita belajar fungsi. Gimana sih cara buat fungsi? Perintahnya pakai apa?
Tidak cukup dengan senyuman, As. Ya, Berpikir belum. keras. Apa itu, Jidan? Fungsi biasanya pakai perintah apa, Jidan? Fungsi perintahnya apa? Perintah bersama. Def, betul. Pakai def, Aas, Emir. Jadi hari ini berfungsi, kita buat fungsi, cara buatnya pakai def, lalu kasih nama fungsinya. Jangan lupa titik 2, dan jangan lupa diisi badan tubuh dari fungsinya. Kalau nggak ada, maka biasanya bingung nih, ngapain buat fungsi kalau nggak ada batang tubuh gitu ya. Kalau begitu ada pertanyaan dalam pembuatan fungsi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah masuk sekolah ya? Bu, Ya? apa ya? Kalau misalnya fungsinya nggak ada variabel gimana, Bu? Kalau nggak ada parameter, nggak apa-apa. Oh, Misalkan kamu pakainya print simple kayak tadi, cetak buku emas, kan cuma pakai parameter print doang, tidak pakai variabel apapun, maka nggak perlu pakai parameter, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata kamu butuhkan parameter tertentu, dan itu ada di dalam batang tubuh fungsi, maka harus pakai. Gitu ya? ya, Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Berarti besok masuk sekolah nih, kelas Iya. baru ya? Selamat datang ya, kelas baru. Ada teman baru yang lebih sip gitu. Sehingga semangat belajarnya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu semuanya. Misalnya tutup kelas hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Samurai. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, Sampai Miss. jumpa lain Oke. waktu. Karena iya, bye-bye. Background momonya dong. Ya, istri jelip ya. Ditunggu ya, backgroundnya minggu depan ya. Yang lucu-lucu lagi ya. Ayo, Aas, cari lagi Iya. backgroundnya.